Halo sahabat Arjonatan Family, selamat datang kembali di YouTube channel ini. Selamat berjumpa kembali di channel Arjonatan Family, di mana YouTube channel ini adalah tempat kita untuk saling berbagi informasi. Dan untuk teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai aturan yang bakal diterbitkan oleh pemerintah, yang dimana aturan baru ini akan menjadi kabar baik untuk tenaga honorer, mana pemerintah beri kabar baik soal nasib honorer dan bakal ada aturan terbaru. Sebelum kita membahas lebih lanjut video ini, untuk teman-teman semua sahabat Arjonatan Family, khususnya tenaga honorer, jangan lupa untuk selalu menonton video ini sampai dengan selesai, supaya teman-teman semua dapat memahami isi dari informasi ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu support channel ini dengan like, subscribe, dan juga di komen, serta dibagikan kepada teman-teman yang masih belum mengetahui informasi penting ini, agar teman-teman di luar sana tidak ketinggalan informasi penting terkait aturan yang dapat mensejahterakan tenaga honorer. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat informasi penting dari channel Arjonatan Family. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa akan ada aturan, yaitu peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN tahun 2023 yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Dan saat ini pemerintah hampir menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara atau ASN. Aturan ini disebut akan menjadi peraturan pelaksana dalam reformasi di bidang ASN, serta dapat menyelesaikan masalah jutaan tenaga honorer di seluruh tanah air. Rancangan peraturan pemerintah ini harus segera menemui keputusan dan harus membawa keadilan bagi seluruh pihak. Hal ini disampaikan oleh Kemenpan RB, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas lewat keterangan tertulis yang disampaikan pada tanggal 7 bulan Juni 2024. Anas mengatakan bahwa aturan tersebut sudah dibahas dalam rapat panitia antar kementerian yang digelar di kantor Kementerian Pan RB pada tanggal 6 Juni 2024. Kemudian rapat tersebut diikuti oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Lembaga Administrasi Negara, dan sebagainya. Kemudian, Anas juga mengatakan dalam rapat tersebut bahwa kementeriannya akan mendapatkan berbagai pendapat mengenai dasar hukum bagi penyelesaian tenaga non-ASN yang selama ini sudah mengabdi untuk negara. Anas sendiri menilai bahwa penyelesaian mengenai masalah tenaga honorer ini amat sangat mendesak, sebab nasib jutaan tenaga non-ASN bergantung pada regulasi ini. Tentu ini sangat urgent untuk segera dilaksanakan. Kemudian, Menteri Anas juga menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer adalah dengan membuka formasi calon ASN dengan porsi yang cukup besar. Dia mengatakan bahwa melalui seleksi CSN itu, tenaga honorer akan diubah statusnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa
pemerintah akan menghapus tenaga honorer di seluruh instansi pemerintah, yaitu dengan digantikan yaitu pengangkatan honorer menjadi P3K, dan di instansi pemerintah hanya ada ASN yaitu P3K dan juga PNS. Kemudian seleksi P3K akan menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sementara itu, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdul Hakim menegaskan bahwa rancangan peraturan pemerintah ini akan menjadi payung hukum penyelesaian tenaga non-ASN. Ia menjamin bahwa tidak ada niat pemerintah untuk memecat para honorer. Jadi untuk teman-teman semua dapat dipahami bersama bahwa penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah adalah bukan hal yang fatal atau bukan hal yang tidak diinginkan bersama. Tetapi pemerintah telah mengambil alih dan mengambil semua keputusan agar tidak ada PHK massal di instansi pemerintah, sehingga pemerintah akan mengangkat seluruh tenaga honorer untuk dapat diangkat menjadi P3K bagi tenaga honorer yang telah terdata di daftar BKN. Jadi nanti di instansi pemerintah tidak akan ada lagi tenaga honorer, tetapi di instansi pemerintah hanya ada ASN yaitu P3K dan juga PNS. Kemudian sesuai dengan arahan Presiden bahwa penyelesaian tenaga non-ASN ini juga tidak boleh menjadi beban fiskal. Selain itu, Hakim menegaskan bahwa alih status tenaga honorer menjadi P3K juga tidak akan mengubah besaran gaji yang diterima oleh para honorer. Jadi, apabila kita pahami bersama dari informasi ini, maka yang berubah adalah hanya status ASN saja, yang dimana tadinya tenaga honorer berstatus sebagai tenaga honorer, tetapi nanti setelah diangkat oleh pemerintah menjadi P3K, maka status teman-teman akan berubah menjadi ASN, Aparatur Sipil Negara dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian ia juga mengatakan bahwa upaya penataan ini dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Oke teman-teman semua, sahabat Arzonatan Family, sampai di sini informasi ini. Semoga informasi ini dapat kita pahami bersama. Oke, sampai di sini informasi ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.